Ya, cek. Apakah suara saya masuk? Masuk, Pak. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke materi terakhir di minggu ini, jadi saya mengingatkan kembali ya cek ada suaranya masuk. Masuk, Pak. Tapi tadi putus. Oke, jadi sekedar mengingatkan bahwa ujian termo 03 itu akan dilaksanakan pada 22 Desember jam 16 dan dilaksanakan secara luring atau offline. Nah, jadi mohon diagendakan waktunya dan tidak melewati ujian tersebut. Nah, materinya atau bahannya yaitu 3, yaitu pertama siklus Otto, kemudian siklus diesel, kemudian yang terakhir adalah siklus refrigerasi. Nah, hari ini kita akan coba membahas atau masuk ke materi terakhir, yaitu siklus refrigerasi. Oh ya, waktu sama Pak Agus sudah ujian belum ya? Pak Agus atau Pak Ardi? Mungkin salah satu bisa mewakili. Ujian UTS. Ya, jadi kan Pak Agus masuk sampai dengan UTS ya? Iya, Pak. Kemudian setelah UTS kan masuk lagi. Atau ada ujian setelah Pak Agus selesai kuliah? Waktu itu sempat ya ngajarin Britain, terus ngajarin kasus Britain campur Rankin, terus kuis sekali. Oke. Baik. Ya, nanti saya coba tanya Pak Agus ya, mungkin besok sudah ada informasi. Apakah ujiannya itu termasuk siklus Brayton dan juga Rankin, atau mungkin hanya materi saya saja, Otto, diesel, dan juga refrigerasi. Oke, baik.
Oke, slide saya terlihat dan Terlihat. suara. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita akan coba menyampaikan materi terkait dengan siklus refrigerasi. Ya, baik. Jadi untuk materi ini pertama tujuannya yaitu jadi setelah mengikuti kuliah ini pertama kalian mengetahui aplikasi sistem pendingin atau pemanas, kemudian mengetahui prinsip kerja siklus refrigerasi, kemudian dapat menjelaskan komponen-komponen mesin pendingin, kemudian melakukan perhitungan atau perancangan siklus pendingin atau pemanas, dan juga yang terakhir mengetahui sifat-sifat refrigeran. Ada beberapa istilah yang harus diketahui di dalam sistem refrigerasi. Oh ya, jadi misalkan suara saya tidak masuk dan juga slide-nya tidak terlihat, mohon dikabari ya. Ini suaranya masuk kan ya? Masuk, Pak. Ya, baik. Nah, jadi yang pertama perlu diketahui yaitu refrigeration atau perpindahan kalor dari media bertemperatur rendah ke media bertemperatur tinggi. Kemudian refrigerator
mesin yang menghasilkan refrigeration, kemudian siklus refrigerasi, siklus yang digunakan dalam menghasilkan refrigerasi, kemudian refrigeran, itu adalah fluida kerja yang digunakan dalam refrigerator, heat pump, itu adalah refrigerator yang digunakan untuk pemanasan, kemudian istilah lain yaitu 1 ton refrigeration itu setara dengan kalor yang diambil dari 1 ton air bersuhu 32 Fahrenheit, atau 1 ton refrigeration itu setara dengan 3,517 kW. Nah, jadi yang pertama diketahui yaitu refrigerasi ya, atau sistem refrigerasi, itu istilahnya adalah perpindahan kalor. Kemudian refrigerator itu bendanya atau objeknya, yaitu mesin yang menghasilkan refrigeration. Kemudian siklus refrigeration itu adalah siklus yang digunakan dalam menghasilkan refrigeration, dan refrigeran itu adalah fluida kerja. Nah, jadi ini beberapa istilah yang mungkin sering digunakan dalam siklus refrigerasi. Nah, sedikit merimen kembali di dalam hukum kedua termodinamika, yaitu kalor selalu mengalir dari medium temperatur tinggi ke medium temperatur rendah. Kemudian kalor hanya mengalir jika ada perbedaan temperatur atau delta T. Nah, tujuan mengambil kalor dari medium bertemperatur rendah dan memberikannya ke medium yang bertemperatur lebih tinggi. Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Jadi kita di negara atau lokasi 2 musim atau iklim tropis, biasanya tempat tinggal kita itu cukup panas. Nah, sehingga kita perlu satu sistem atau siklus untuk mendinginkan. Nah, untuk mendinginkan tersebut dibutuhkan mesin refrigerasi. Nah, mesin refrigerasi itu bekerja melalui siklus refrigerasi. Nah, untuk negara 4 musim, selain pendingin, itu juga ada pemanas. Nah, sehingga dua sistem ini pada prinsipnya adalah sama, tapi hanya dibalik saja prosesnya. Nah, jadi refrigerator dan heat pump pada dasarnya merupakan peralatan yang sama. Yang membedakan hanya pada tujuannya saja. Tujuan dari refrigerator adalah mengambil kalor atau cooling load dari medium suhu rendah, mempertahankan ruangan pendingin tetap dingin. Nah, sedangkan tujuan dari heat pump adalah mensuplai kalor, heat load, ke medium bersuhu tinggi, atau mempertahankan ruang pemanas tetap panas. Dalam siklus refrigerasi ada yang disebut sebagai COP atau Coefficient of Performance. Nah, COP itu menunjukkan satu indikator bahwa performa dari siklus refrigerasi tersebut cukup baik. Nah, COP untuk refrigerasi itu didefinisikan sebagai desired output atau output yang diinginkan dibanding dengan required output atau required input atau input yang dibutuhkan. Atau di dalam definisi termodinamika, desired output itu adalah cooling effect atau cooling load, kemudian require input itu adalah work input atau W net in. Nah, sedangkan untuk mesin pemanas atau heat pump
COP dihitung dari secara definisi sama, desired output dibanding required output, di mana desired output itu merupakan heating load dibagi work input, atau secara persamaan yaitu QH dibagi W net in. Nah, nanti kita pelajari apa itu cooling load dan juga W net in. Nah, ini sedikit mengingatkan kembali, ini adalah sistem siklus Carnot reverse atau bolak-balik. Nah, sedangkan yang itu sama dengan untuk Carnot heat pump. Nah, secara garis besar di dalam satu siklus refrigerasi, di situ ada evaporator, kemudian ada kompresor, ada kondenser, dan juga ada expansion valve. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik TS diagram, maka kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Jadi dimulai dari nomor 1 itu adalah poin atau titik sebelum kompresor, kemudian masuk ke dalam kompresor, temperatur itu naik, kemudian masuk ke dalam kondenser, setelah kondenser kemudian masuk ke dalam evaporator dan kembali lagi. Itu kalau kita menggunakan TS diagram. Nah, kalau kita mau menghitung COP menggunakan nilai temperatur, maka kita juga bisa menggunakan COP sama dengan 1 banding temperatur panas dibagi temperatur dingin kurangi 1, atau sama dengan temperatur dingin dibagi temperatur panas kurangi temperatur dingin. Ini untuk refrigerasi. Sedangkan untuk heat pump itu adalah temperatur panas dibagi temperatur panas kurangi temperatur dingin. Itu kurang lebih COP baik refrigeration maupun heat pump. Nah, di dalam slide ini adalah siklus kompresi uap ideal yang sering digunakan untuk menggambarkan siklus refrigerasi atau simple vapor compression refrigeration. Nah, kurang lebih memiliki 4 komponen dan juga 4 proses. Jadi komponen pertama adalah kompresor yang ini. Kemudian komponen kedua adalah kondenser. Kemudian komponen ketiga adalah katup ekspansi. Kemudian komponen keempat adalah evaporator. Nah, jadi setidaknya di dalam siklus kompresi uap ideal itu ada 4 komponen. Jadi pertama kompresor, fungsinya adalah mengkompresi uap menjadi uap bertekanan tinggi. Kemudian yang kedua adalah kondenser. Fungsinya yaitu mengembunkan uap tekanan tinggi menjadi cairan tekanan tinggi. Nah, jadi di dalam kondenser ini terjadi perubahan fasa dari uap menjadi cairan. Nah, sehingga di sini disebut sebagai siklus kompresi uap ideal. Kemudian komponen 3 itu adalah katup ekspansi. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan cairan menjadi tekanan rendah. Jadi di kondenser dari uap diembunkan menjadi cairan, kemudian diturunkan tekanannya menjadi tekanan rendah cairannya, kemudian masuk ke dalam evaporator. Itu fungsinya menerima kalor dari medium bersuhu rendah. Sehingga karena tekanannya diturunkan, maka suhunya menjadi rendah, kemudian terjadi penguapan. Nah,
penguapan itu atau penguapan yang terjadi di evaporator kemudian dihembuskan atau didorong menggunakan fan untuk disemburkan ke dalam ruangan. Dan refrigeran akan berputar kembali ke kompresor, kemudian ke kondenser, kemudian ke expansion valve dan evaporator. Jadi ini satu siklus refrigerasi. Jadi kurang lebih tadi adalah ada 4 komponen. Jadi yang pertama tadi evaporator, kompresor, kondenser, dan juga expansion valve. Nah, untuk menggambarkan satu siklus refrigerasi, kita ambil titik yang pertama. Titik pertama diambil di antara evaporator dan juga kompresor. Kemudian titik kedua yaitu di antara kompresor dan juga kondenser. Kemudian titik ketiga adalah antara kondenser dan juga expansion valve. Dan yang nomor 4 yaitu antara expansion valve hingga evaporator. Jadi ini adalah titik nomor 1, titik nomor 2, titik nomor 3, dan juga titik nomor 4. Nah, titik nomor 1 itu refrigeran yang berputar di dalam siklus ini sifatnya adalah uap. Kemudian pada titik 2 juga masih uap. Kemudian pada titik ketiga itu liquid atau cairan. Kemudian pada titik 4 itu juga cairan. Sehingga di sini ada 2 fase refrigeran. Nah, pertama kalau kita akan definisikan masing-masing titik. Jadi titik 1 ke 2 itu disebut sebagai isentropic compression process. Di mana kalau kita gambarkan ke dalam siklus TS, karena di sini adalah isentropic compression, maka S-nya adalah konstan. Maka kalau kita lihat di dalam TS diagram, di situ merupakan saturated vapor. Jadi kalau kita lihat kubah di dalam TS diagram, itu sebelah kanan kubah. Mana ini? Dari titik poin 1 ke poin 2. Kemudian proses 2 ke 3 itu adalah tekanan konstan. Kalau kita plot ke dalam pH diagram, itu tekanannya konstan, atau di sini disebut sebagai heat rejection process atau proses pelepasan panas. Jadi tadi kalau dalam skemanya 2 ke 3 tadi masuk ke dalam kondenser, di situ panas dilepaskan melalui kondenser atau uap panas diembunkan menjadi suhu rendah. Atau kalau kita lihat di dalam kurva atau diagram TS itu merupakan saturated liquid karena sudah berubah. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya ada 2 proses ya. Ada 2 garis. Nah, garis pertama itu menyentuh kubah biru, kemudian garis yang kedua itu di dalam kubah. Nah, ini artinya yang tadinya di sini adalah uap, kemudian berubah menjadi liquid. Nah, kemudian proses ketiga, keempat itu adalah throttling process atau expansion valve, di mana hanya konstan kalau kita plot ke dalam pH diagram. Atau di sini disebut sebagai mixture atau saturated liquid atau campuran.
terakhir, proses 4:1 itu adalah heat addition process atau P konstan. Ini juga mixture antara udara dan juga uap. Nah, sehingga kalau digambarkan ke dalam TS diagram, untuk siklus kompresi uap ideal adalah seperti ini. Jadi dari nomor 1 ke nomor 2 naik, ini masih superheated vapor, kemudian dari superheated vapor menjadi saturated liquid, di sini ada kubahnya, kemudian dari saturated liquid menjadi mixture atau campuran, kemudian dari mixture menjadi saturated vapor kembali. Nah, kalau kita lihat prosesnya, maka di sini ada beberapa proses yang tadi sudah disebutkan. Adalah yang pertama itu adalah key load. Ini adalah, kemudian ini adalah Q heat. Jadi ini adalah cooling load, kemudian ini adalah heat load. Kemudian kerja itu masuk di proses 1 ke 2. W-in. Nah, tadi di awal kita sudah sebutkan bagaimana menghitung COP antara refrigerasi ataupun heat pump. Nah, maka kita bisa lihat di dalam siklus ini, work in atau kerja masuk itu di proses 1 ke 2, sedangkan untuk cooling load itu dari proses 4 ke 1, sedangkan heat load itu dari proses 2 ke 3. Nah, kalau kita plot ke dalam pH diagram, maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi secara termo tadi dari 1 ke 2, dari poin 1 ke 2, di mana di situ adalah merupakan work in atau kerja input. Nah, di sini adalah kerjanya kompresor, maka dan fasenya itu masih uap, sehingga di luar kubah yang berwarna biru. Nah, kemudian dari 2 ke 3 di dalam kondenser itu tekanan konstan, maka dari 2 ke 3 kalau kita plot ke dalam pH diagram itu tidak ada perubahan atau secara horizontal itu tidak ada perubahan. Kemudian dari 3 ke 4 itu hanya konstan, jadi lurus ke bawah. Kemudian pada 4 ke 1 itu tekanan juga konstan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam pH diagram, cooling load itu pada proses 4 ke 1, kemudian work in itu dari proses 1 ke 2, kemudian 2 ke 3 itu adalah heat load-nya. Nah, kalau kita lihat dari pH diagram, maka di sini H4 itu sama dengan H3, kemudian P1 dan juga P4 itu sama, kemudian P2 dan P3 itu juga sama. Ini adalah untuk siklus kompresi uap ideal atau siklus refrigerasi. Nah, ini adalah salah satu
skema kalau kita menggunakan baik sistem refrigerasi maupun heat pump. Jadi sebelah kiri ini adalah pendingin rumah atau AC ya, itu air conditioner. Nah, jadi di dalam evaporator di situ ada udara dingin yang dihembuskan dari evaporator melalui fan. Nah, kemudian kalau refrigerannya itu berputar lagi ke kompresor. Nah, kalau kita lihat temperaturnya, jadi dari temperatur refrigeran dari evaporator ke kompresor itu kurang lebih 15. Kemudian masuk ke dalam kompresor, dikompres, tekanan tinggi, temperatur juga naik, itu menjadi 80 derajat, kurang lebih 80 derajat. Kemudian di kondensor itu diembunkan menjadi liquid dan temperatur turun itu menjadi 50 derajat, atau karena ada yang dibuang panasnya itu sekitar 40 derajat ke lingkungan, sehingga di suhu di refrigeran itu masih 50 derajat. Kemudian ketika katup dibuka, refrigeran turun drastis dari 50 menjadi 10. Nah, di dalam evaporator melalui sirip-sirip pendinginnya itu dihembuskan fan. Nah, sehingga bisa mendinginkan udara ruangan dari 25 derajat menjadi kurang lebih 15 derajat. Nah, itu untuk sebelah kiri untuk sistem AC. Nah, sedangkan untuk sebelah kanan itu untuk pemanasan rumah dengan heat pump. Nah, untuk pemanasan ini biasanya di negara 4 musim, khususnya untuk musim dingin. Jadi ketika udara lingkungan itu minus 10 atau 0 atau 1 atau 2, nah di situ masuk ke dalam evaporator sehingga refrigeran yang masuk ke dalam kompresor itu kurang lebih 0 derajat, kemudian dipanaskan atau dikompres sehingga temperatur menjadi panas untuk refrigerannya. Nah, di kondenser panas itu dibuang atau disebarkan ke dalam ruangan. Nah, kemudian refrigeran balik lagi ke expansion valve itu suhunya 30 derajat dan suhunya setelah expansion valve itu turun minus 20 derajat Celcius. Dan di luar di evaporator di sini terjadi perpindahan kalor sehingga suhu dari refrigeran itu sekitar 0 derajat Celcius. Nah, kurang lebih ini adalah dua aplikasi untuk sistem refrigerasinya, baik untuk AC maupun untuk heat pump-nya. Oke, sekarang lebih mendasar komponen-komponen refrigerasi tadi sudah. Jadi ada kondenser, kemudian expansion valve, kemudian evaporator, ini sudah. Sampai sini dulu ada pertanyaan dengan komponen dan juga siklus refrigerasi baik untuk heat pump maupun untuk pendingin.
kita coba mulai analisa untuk sistem refrigerasinya. Nah, jadi untuk mengukur performa tadi sudah disebutkan menggunakan COP. Nah, COP itu dihitung menggunakan Q load dibagi Q heat per Q load. Atau tadi output yang diinginkan dibagi input yang diinginkan. Nah, ini sesuai dengan hukum satu termodinamika. Kalau kita lihat secara proses, Q min W sama dengan delta U plus delta K. Kinetik energi plus delta potensial energi, atau di sini tidak ada potensial, maka kita bisa sederhanakan menjadi Q min W sama dengan 0, atau QH min QL, QH min QL sama dengan Win. Nah, atau sama dengan kalau kita hitung COP sama dengan QL per W net in. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Nah, di dalam W net in kita bisa untuk kompresor itu adalah Q min W sama dengan M dot dalam kurung H2 min H1. Nah, di sini di dalam sistem ini open system, maka nilai Q-nya itu 0. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi min W in sama dengan M dot dalam kurung H2 min H1. Nah, kemudian proses yang kedua itu adalah open system. Untuk di dalam kondenser, kita masih menggunakan QH min W sama dengan M dot H3 min H2. Nah, di dalam kondenser itu tidak ada kerja, maka kita coret menjadi QH sama dengan M dot H3 min H2. Nah, kemudian di dalam expansion valve itu ada Q maupun tidak ada work, jadi H4 sama dengan H3. Kemudian di dalam evaporator, QL min W dot sama dengan M dot H1 min H4. Karena tidak ada kerja, maka di sini H load sama dengan M H1 min H4. Nah, ini salah satu contoh perhitungannya. Jadi misalkan ada sebuah kasus, sebuah refrigerator menggunakan fluida kerja R134A dan beroperasi pada siklus kompresi uap ideal antara 0,14 MPa dan juga 0,8 MPa. Laju aliran massa refrigeran 0,05 kg per second. Nah, dari kasus ini kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Pertama, refrigerannya adalah R134A. Kemudian tekanannya adalah antara P1 itu 0,14, P2 itu adalah 0,8. Nah, di sini adalah tekanan rendah, ini tekanan tingginya. Kemudian laju aliran massa itu M dot itu 0,05. Maka di sini diminta menggambarkan siklus dalam diagram TS dan pH. Kemudian hitung laju perpindahan kalor dari ruangan pendingin tadi di evaporator ya. Kemudian hitung daya kompresor. Atau ini adalah W.
Kemudian hitung kalori yang dibuang ke lingkungan itu QH, ini QL. Dan juga hitung Nah, maka pertama tadi kita harus bisa menggambarkan PS dan juga pH. Kita plot, pertama diketahui P1 dan juga P2 tadi itu adalah P1-nya 0,14, P2-nya 0,8. Nah, kemudian kita tinggal lihat berapa sih nilai kalau kita mau plot dalam pH diagram, kita harus mencari nilai H-nya, dan juga kalau kita plot PS, kita mencari nilai S-nya dari tabel R134A. Nah, maka pertama kita harus lihat properti tabel R134A. Di dalam properti tabel di appendix itu untuk kondisi pertama, kita tahu nilai tekanan rendahnya itu 0,14 MPa, maka nilai H-nya kita dapatkan H1-nya adalah sekitar 236 dan juga nilai S-nya adalah 0,93 kJ per kilogram Kelvin. Nah, kemudian di kondisi kedua, Ini area nggak ada? ngajar dulu. Ya, sebentar. 10 menit. Ya, kemudian pada kondisi kedua, nilai tekanannya itu 0,8. Kita dari properti tabel itu didapatkan S1 dan S2 itu 0,93. Dan nilai H-nya 272. Atau dari sini interpolasi lah. Di dalam tabel mungkin tidak ada 0,8, adanya misalkan 0,5 dan 0,1. Kemudian kondisi 3 itu saturated liquid, di mana P3 sama dengan P2, maka H3-nya itu sama dengan 93,42, atau kita bisa, kalau dilihat dari properti tabel itu HF at P3. Kemudian H4 sama dengan H3 itu 93, ini kita cari dari nilai P3 karena H4 sama dengan H3, maka kita cari dari nilai P-nya 0,8 MPa. Jadi kurang lebih ini gambarnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini harus ada kubahnya, di mana nilai S-nya S1 itu adalah 0,93. Kemudian S3. Nah, ini kalau ideal ini sebenarnya lurus. Kemudian kalau kita buat hitungannya, maka persamaan untuk evaporator sama dengan M dot dikali H1 min H4. Nah, H1 tadi, H1 dan H4 itu didapatkan dari properti tabel R134 menggunakan tekanan 1 dan juga tekanan
tekanan 1 dan juga tekanan 2. Kemudian QW kompresor kita masukkan ke dalam persamaan ini, M dot dikali H2 min H1. H1-nya tadi sudah dapat dari tekanan kedua, kemudian H2-nya itu juga didapat dari tabel menggunakan tekanan kedua, tapi pada posisi kalau kompresor itu masih dalam kondisi uap atau saturated vapor, sehingga didapatkan nilai sekian kilowatt. Kemudian kondenser itu M dot H2 min H3. Nah, H2 itu masih ini masih sama, ini masih saturated vapor, sedangkan H3 itu udah liquid, didapatkan nilai ini sama ya dengan ini tadi. H3 sama dengan H4. Jadi kalau dari dalam pH diagram tadi H3 sama dengan H4. Sehingga kalau kita mau cari COP-nya, kita tinggal masukkan nilai QL dikali Win. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama harus dipahami adalah bagaimana membaca tabel properti R134. Nah, jadi kondisi 1 tadi diketahui P1-nya atau P rendahnya 0,14A. Kondisi 1 itu posisinya masih saturated vapor atau masih dalam uap. Maka kita membaca nilai H1-nya adalah di dalam tabel itu adalah H gas karena di situ masih uap. H gas pada tekanan 0,14. Itu didapatkan nilai H1 atau H pada saturated vapor itu 23604 kJ per kilogram. S-nya, entalpinya, itu juga masih kondisi gas pada 0,14. Sehingga didapatkan nilai 0,93 sekian kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kemudian kondisi kedua ini juga masih saturated vapor. Ini masih kondisi gas. P2 itu tadi di soal diketahui 0,8 MPa. Maka nilai S2 sama dengan S1 itu sama sekitar 0,93 kJ per kilogram. Nah, kemudian kondisi ketiga itu sudah masuk saturated liquid, di mana P3 itu sama dengan P2. Kalau kita plot ke dalam pH diagram tadi, P3 sama dengan P2, 0,8. Nah, maka di sini H3 itu menggunakan H fluid atau H liquid pada tekanan P3. Itu didapatkan 93,42. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama kondisi satu itu saturated vapor. Kondisi kedua itu adalah pada vapor. Kemudian kondisi ketiga dan 4 itu sama. Nah, nanti bisa dicari atau bisa dilihat tabel properti untuk R134A. Nah, cara lain kita bisa mengeplot dengan pH diagram.
Jadi yang pertama, kalau di dalam pH diagram, kita garis dulu nilai P1 dan juga P2, tadi 0,14, ini 0,8 kalau tidak salah. Nah, yang pertama kita mendapatkan yaitu dalam pH diagram ini perpotongan antara P2 dan juga garis saturated. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Ini kita mendapatkan nilai H3 dan 4. Nah, kemudian untuk yang H1 kita potongan antara kubah dan juga nilai tekanan rendah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini pakai pH diagram. Pertama plot dulu tekanan rendah atau P1, garis secara horizontal. Kemudian tekanan kedua, garis secara horizontal. Kemudian perpotongan antara tekanan kedua dengan saturated liquid. Ini kubahnya ya, kubah saturated liquid. Tarik garis ke bawah. Nah, ini seperti ini. Ini mendapatkan H3 dan juga H4. Kemudian perpotongan antara P1 atau tekanan rendah dengan saturated vapor itu mendapatkan nilai H1. Nah, kemudian dari titik 1, perpotongan antara kubah dan saturated vapor dan juga P1, kemudian ikuti. Nah, di sini kan ada garis ya. Nah, garis uap. Kemudian di sini ikuti garis uap sejajar atau paralel ya. Nah, kemudian perpotongan antara tekanan tinggi dan juga garis uap itu mendapatkan nilai H2. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah didapatkan tekanan 1 dan tekanan 2, kita bisa plot ke dalam pH diagram untuk mendapatkan entalpi untuk masing-masing tahapan. Nah, ini kurang lebih sama. Oh, ini PR. Oh. Ya, nanti ini bisa dicoba di rumah, misalkan fluida kerja HFC 134A, hidrofluorokarbon, tekanan rendah 0,14, tekanan tinggi 0,9, massa laju refrigeran 0,05. Gambarkan siklus TS dan juga pH, kemudian hitung laju perpindahan kalor dari ruang pendingin, kemudian dari kompresor, dan juga kalor yang dibuang, kemudian hitung COP-nya. Nah, kita bisa gunakan dua cara. Pertama menggunakan tabel HFC 134A atau kita plot langsung dari diagram pH untuk HFC 134A. Oke, ini kurang lebih sama. Dan kalau kita tambahkan pemanasan lanjut ya, tapi mungkin tidak sampai sini. Coba kita jelaskan lagi untuk pemanasan lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. bentar. Untuk yang
Untuk yang mana? Coba. Terputus ya. Kalau tadi kan ada yang tabel ini Pak, yang katanya pakai tabel itu kayak ini nggak sih mirip tabel yang sebelum-sebelumnya gitu Pak? Ya. Oke, jadi tabel yang dimaksud adalah tabel ya mirip dengan sebelumnya, tapi untuk properties R134A. Mungkin saya akan coba buka dulu ya. Contohnya sebentar. Contohnya 5 menit. Contohnya sebentar. Appendix share screen window. Oke, ini sudah terlihat slide-nya. Beda Pak. Nah, tadi yang dimaksud sebagai tabel, jadi ada dua ya, tadi pakai tabel atau pakai diagram. Nah, jadi kalau pakai tabel, itu kita bisa lihat tadi antara superheated atau saturated atau Molière. Nah, tapi mungkin kita pakai saturated dan juga baik di sini pressure tabel maupun temperatur. Nah, tadi yang digunakan kan pressure ya, yang diketahui. Berarti ini tabel, ini halaman tabel 12E. Kalau pH diagram itu figure A14E. Berarti kita coba buka 951 ya. 951. Nah, kita bisa lihat tadi tekanannya ini saturated refrigerant 134A ya. Tadi tekanannya, tadi tekanannya menggunakan MPa. Oke. Wah, ini pakai P. Satuannya beda ya, tapi kurang lebih adalah seperti ini tabel yang tadi ingin saya tunjukkan. Jadi kita bisa lihat, kita cari nilai entalpinya untuk saturated liquid ataupun saturated untuk evaporator dan juga saturated vapor. Nah, tadi untuk H1 kan evaporator. Nah, kita bisa pakai HFG ini. Nah, kemudian kalau kita pakai yang liquid, yang tadi pakainya nilai ini dengan memasukkan nilai pressure. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pakai figurnya tadi di mana? Figur pH. Nah, ini contohnya. Nah, kita tinggal ngeplot temperaturnya di sini. Ini kebetulan satuannya beda nih. Kalau tadi pakai Pascal, ini PSIA. Jadi ini nggak bisa langsung kita praktekkan ya. Nah, ini kan ada kubahnya. Nah, ini kan ada kubah-kubahnya ya. Nah, ini tadi kalau kita plot, tinggal kita plot perpotongannya di mana gitu. Jadi mungkin ini saya print di sini aja. Mungkin seperti itu kan. Bisa dipahami nggak? Mungkin kalau yang untuk ini tabel untuk yang figurnya itu kayak dipotret digambar di tabel lagi digambar di grafiknya gitu Pak. Iya, jadi ini saya contohin lagi ya. Ya masih agak nggak nangkep tadi. Iya. Kalau tabel udah paham ya? Tabel kan lihat. Oke, sebentar. Window, kemudian. Oke. Oke, ini terlihat kan? Iya Pak, terlihat Pak. Nah,
Tadi kan kalau pakai diagram, ini namanya pH diagram. Tadi yang diketahui kan hanya pressure kan ya. Jadi anggap misalkan di sini nilai pressure rendah itu P1, itu misalkan 20. Nah, 20 itu kita plot secara horizontal. Kemudian tekanan tinggi misalkan 100, ini P2. Kita plot secara horizontal. Nah, di dalam siklus termodinamik, siklus refrigerasi itu ada garis saturated liquid yang paling luar dan juga saturated vapor. Ini. Nah, kita bisa plot di sini perpotongan antara tekanan tinggi ini adalah ditarik ke bawah. Ini untuk mendapatkan nilai H3 dan juga H4. Nah, perpotongan P1 dan juga kubah paling rendah itu kita mendapatkan nilai H1. Nah, kemudian H2 kita bisa cari. Nah, di sini kan ada garis yang ke atas ini ya. Nah, kita bisa plot dari sini. Dari plot ini sejajar dengan yang lain. Nah, interpolasinya di sini, tarik ke bawah, ini mendapatkan H2. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami nggak? Ini tanpa melihat tabel ya, tapi kita mendapatkan nilai H1, H2, H3, dan 4 itu dari grafik ini gitu. pH diagram ini. Bisa dipahami? Oh, ini yang H2-nya itu yang nyentuh sama garis H1-nya itu, titik H1-nya, Pak. H2 pertama kita mendapatkan titik H1. H1 itu perpotongan antara P1 dan juga garis saturated vapor. H1 udah clear ya. Heeh. Kemudian ditarik garis ke atas, itu sejajar dengan nilai, ini kan ada garis satu lagi ya, ini apa namanya, kalau nggak salah massa jenis, kalau nggak salah. Nah ini kan kita di sini tidak ada yang sama persis kan ya. Nah kita interpolasi atau paralel ke atas perpotongan antara garis yang paralel ini yang menyentuh 1 dan juga P2, potongannya adalah ini, ditarik garis ke bawah. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Tapi kalau ini kan dapat nih, misalnya dapat pepotongannya itu, kita tahu pepotongannya itu ada angkanya tuh, acuan angka yang itu gimana dah, Pak? Kan kita tahu nih H3 dapat H3 H4 dari pepotongan itu, tapi Ya, dapat oke. angkanya tuh dari mana gitu loh. Nah, angkanya kita tarik garis ke bawah ini. Garis Oh, ke bawah ini kan sumbunya ini kan ada angka 20, 60, 100. Yang bawah ini kan entalpinya. oh, misalnya ini berarti kira-kira 30 gitu ya. Ya di antara 20 dan 60 kan di sini berapa gitu. Oh, Jadi di sini nih nilainya. Nah, nilainya itu di sini. Ini kan di antara 20 dan 60. Ya kita bisa bikin skala kira-kira ya mungkin 30 lah ya. Kemudian tadi H1-nya dapatnya di sini itu 100 tambah sekian mungkin 101. Kemudian H2 ini kira-kira 100 atau 80 mungkin 120. Nah, angkanya itu dari sumbu X-nya ini gitu. hmm. Oh, oke, Pak.
Nah, jadi bedanya kalau di grafik ini kita membaca dari grafik, kalau di tabel itu sudah pasti tadi ya, angkanya berapa gitu. Tapi pada prinsipnya sama, di tabel itu diplot ke dalam grafik ini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ini mungkin buat latihan di rumah, mungkin besok kita lanjutkan lagi. Oke, yang lain? Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Berarti tidak jadi ada kuis ya. Jadi besok masih ada materi sedikit atau review siklus oto, diesel, dan ideal. Kemudian kita UAS minggu depan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya langsung ataupun lewat chat ataupun lewat yang lain. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm.